Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali di pembelajaran kita di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita sudah masuk ke modul ke ini ya, tema perencanaan pembelajaran untuk SMP atau paket B untuk modul ketiga dengan tema refleksi dan pembelajaran SMP, SMA atau SMK. Nah, jadi Bapak Ibu guru, hari ini kita langsung saja untuk melihat ada apa saja sih di tema atau topik refleksi dalam pembelajaran SMP, SMA atau SMK. Langsung aja kita ke aplikasinya. Seperti biasa kita tekan pelatihan mandiri, kemudian kita tekan pembelajaran. Ini adalah modul terakhir Bapak Ibu guru ya. Dalam refleksi ini kita ada satu aktivitas. Pertama jelas ya, menjelaskan soal pemahaman kita tentang refleksi. Ini lebih di SD ya, jadi nanti membahas tentang strategi dalam melaksanakan refleksi di dalam kelas, kemudian cara memfasilitasinya, kemudian juga berisi contoh pertanyaan yang bisa diberikan pada jenjang SD. Ini untuk video pertama. Kemudian untuk video kedua itu untuk jenjang SMP atau SMK ya, jadi SMA. Jadi nanti dalam video ini juga dijelaskan tentang strategi melakukan refleksi di dalam kelas, kemudian bagaimana memfasilitasi, kemudian juga tentang contoh pertanyaan yang bisa diberikan untuk jenjang SMP dan atau SMA. Bapak Ibu guru, setelah ini kita diminta juga untuk berefleksi. Pertanyaannya adalah seputar ini ya, kesadaran kita saat melakukan refleksi di SMP, yaitu titik-titik karena jadi nanti kita suruh mengisi titik-titik ini ya Bapak Ibu guru ya, jadi kegiatan refleksinya. Nah, setelah itu baru seperti biasa kita mengerjakan post testnya. Oke Bapak Ibu guru, kita lanjut saja untuk kegiatan post testnya. Kita harus mengerjakan apa ya untuk post testnya untuk tema refleksi ini. Langsung saja Bapak Ibu guru ya, kita coba bersama-sama untuk membahasnya. Dalam post test ini untuk hanya ada 5 pertanyaan. Berikut ini perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Metode apa yang paling membuatmu memahami topik ini? Saat mengerjakan proyek ini, keterampilan apa yang bermanfaat untuk karir yang ingin kamu tekuni nanti? Kemampuan apa yang meningkat atau perlu kamu dapatkan saat melakukan proyek ini? Apa target yang kamu mau capai pada pembelajaran selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai target tersebut? Pertanyaan yang tepat, pernyataan yang tepat, yang tidak tepat ditanyakan saat refleksi bersama-sama pada fase D adalah kira-kira apa Ibu? Nah, jadi pertanyaan yang nomor 2 ya tadi ya. Yang kedua itu adalah soal ini ya, saat mengerjakan proyek ini keterampilan apa yang bermanfaat, ini yang tidak, yang kurang tepat, ini pertanyaan ini. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Pernyataan yang paling tepat ditujukan untuk membantu murid memonitor kemajuan belajar mereka adalah apa saja yang kamu ketahui tentang materi ini sebelumnya? Apa yang kamu pelajari tentang diri kamu saat mengerjakan proyek ini? Seandainya kamu adalah seorang guru, apa penilaian kamu tentang tugas yang kamu kumpulkan? Apa yang kamu lakukan lebih baik pada tugas kali ini? Apa target kamu untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, yang paling tepat untuk sekali lagi membantu memonitor kemajuan. Nah, jadi ini soal kemajuan peserta didik kita ya. Jadi memang kalau kita lihat maka ya opsi yang B lah kira-kira yang paling tepat, karena ini menyangkut soal kemajuan ya. Jadi apa yang kamu pelajari tentang proyek yang saat kamu mengerjakan. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Oke Bapak Ibu guru, silahkan untuk dibaca pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 ini, kemudian nomor 4, dalam membuat pertanyaan
pertanyaan refleksi yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah, jadi kalau kita melihat apakah fase murid, usia murid, pemahaman guru, respon murid saat pembelajaran. Saya kira ini yang kalau refleksi kan tentunya yang tidak ditanya adalah kesesuaian dengan fase ya. Kemudian pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari pengalaman Bu Indah. Jadi untuk jadi yang ditanyakan adalah salah satu cara yang bisa Bu Indah lakukan untuk memfasilitasi. Jadi itu jawabannya Bapak Ibu Guru ya. Langsung saja kita ini summary-nya. Oke, luar biasa Bapak Ibu Guru. Jadi mohon maaf ini video ini terlalu cepat. Saya tidak bisa membantu membaca dan mencoba berdiskusi bersama. Oke, untuk selanjutnya nanti kita masuk ke topik berikutnya. Jadi selamat untuk Bapak Ibu Guru, terus jangan henti-hentinya untuk belajar. Kita sama-sama ingin mengupgrade diri, kita belajar secara mandiri di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Oke, Bapak Ibu Guru, sampai ketemu di tema pembelajaran berikutnya. Bye bye, God bless.